Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu, ikutlah perempuan-perempuan itu dari belakang, sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan ganggu engkau. Dia dilindungi sama Boas. Boas kasih sebuah jaminan, aku udah perintahkan pengerja-pengerja laki-laki, jangan ganggu dia. Sebenarnya kita percaya bahwa kita punya Tuhan juga melindungi setiap kita. Waktu kita datang pada dia, dia memberikan kita sebuah perlindungan. Dia berikan perintah kepada malaikat-malaikatnya untuk berkemah di sekeliling anak-anaknya yang takut akan dia. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang yang asing. Saudara, ini satu sikap yang luar biasa. Ketika seseorang berjumpa dengan Tuhan, orang itu pasti akan rendah hati, saudara. Untuk kita bisa berubah, kita tidak bisa usahakan dengan kekuatan kita sendiri. Datang pada Tuhan, alami perjumpaan dengan Tuhan, maka Tuhan yang akan ubah hidup saudara. Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang kau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu, serta pergi pada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya, nah ini penting saudara, Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Saudara, waktu saya baca ayat ini saudara, Tuhan itu membalaskan perbuatan Rut itu dengan apa saudara? Ya, kenapa Tuhan balaskan perbuatan Rut? Perbuatan mana yang dibalas sama Tuhan? Waktu dia datang sama Tuhan. Tadi diceritakan kan, dia tinggalkan Moab, dia pergi ikut Naomi, dia mau sungguh-sungguh percaya sama Tuhan. Maka semua dimulai dari sebuah keputusan. Yang pertama untuk menerima Yesus sebagai Tuhan. Kalau saudara yang dengar saat ini belum menerima Yesus sebagai Tuhan, saya percaya waktu engkau digerakkan sama Tuhan, kalau engkau bisa menerima Tuhan, itu karena Roh Kudus gerakkan hati saudara. Waktu saudara buka hati saudara dan menerima Tuhan, saya percaya Tuhan sangat menghormati dan Tuhan menghargai apa yang engkau pilih berdasarkan apa yang Tuhan gerakkan dalam hidup saudara. Dan saya percaya Tuhan akan kasih saudara upah. Waktu engkau datang sama Tuhan. Jadi waktu kita terima Tuhan, ya, Tuhan bilang engkau datang sama aku. Tapi bukan cuma datang sama aku, engkau datang pada sayapku. Kalau saudara datang sama manusia, manusia itu terbatas saudara. Manusia itu bisa kehabisan, manusia itu bisa kelelahan. Tapi waktu saudara datang pada Tuhan, saudara tahu apa? Tuhan bilang apa? Engkau datang padaku, engkau berlindung sama aku kasih engkau upah lagi. Nah, saya ingin bahas sedikit mengenai sayap. Sayap ini apa saudara? Waktu saya coba gali kata sayap itu berbicara yang pertama tentang kasih karunia Tuhan. Keluaran 19 ayat yang keempat. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas apa? Sayap Raja Wali, dan membawa kamu kepadaku. Jadi waktu orang Israel itu dibawa keluar dari Mesir, ya, dan Keluaran 19 itu sebelum mereka ada di bawah hukum Taurat, Tuhan bilang apa? Aku bawa kamu keluar seperti Raja Wali yang taruh kamu di atas sayapku. Maksudnya apa saudara? Sayap ini bicara tentang apa? Masa di mana orang Israel keluar dari Mesir sampai masa di mana sebelum hukum Taurat, itu adalah masa kasih karunia. Dari mana saudara tahu? Saudara perhatikan, orang Israel semenjak keluar dari Mesir, mereka banyak lakukan kesalahan tidak? Banyak. Mereka bersungut-sungut tidak? Mereka bersungut-sungut. Mereka mencela Musa tidak? Mereka mencela Musa. Mereka mencela Tuhan tidak? Mereka mencela Tuhan. Waktu mereka lapar, mereka bilang, kami mau kembali ke Mesir. Waktu mereka di depan Laut Merah, Musa, kau bawa kami mati di sini. Tapi saudara perhatikan, setiap kali mereka marah, setiap kali mereka menggerutu, tidak satu pun dari mereka yang dihukum Tuhan dengan kematian. Itu masa kasih karunia. Tuhan bilang apa? Aku bawa engkau keluar dengan sayapku. Aku mendukung kamu di atas sayap Raja Wali. Begitu di Keluaran 19 Tuhan kasih hukum Taurat, mulailah terjadi kematian. Setiap pelanggaran orang Israel mendatangkan
penghukuman dan kematian. Jadi sebenarnya sayap yang pertama bicara tentang apa? Tentang kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Amin saudara. Tuhan senang ketika engkau bersembunyi di bawah sayapnya. Engkau ada dalam kasih karunia Tuhan. Maksudnya apa? Sadari kasih karunia yang selalu dalam hidup saudara. Sadari bahwa hidupmu ini sebenarnya adalah sepenuhnya adalah anugerah Tuhan. Ini bukan kekuatan kita sendiri. Itu seperti engkau berlindung pada sayapnya. Yang kedua, sayap bicara apa saudara? Sayap bicara perlindungan. Mazmur 57 ayat yang pertama. Miktam Daud ketika ia lari daripada Saul dalam gua, kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku sebab kepadamu lah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu aku akan berlindung. Jadi sayap itu juga tempat perlindungan. Jadi waktu Tuhan bilang mari berlindung di bawah sayapku, itu bicara tentang sebuah tempat perlindungan. Mazmur 91 juga bilang gitu saudara. Mazmur 91 ayat yang keempat. Dengan kepaknya, sayapnya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Hari-hari ini saudara, engkau perlu perisai. Engkau perlu pagar tembok yang melindungi hidupmu. Dan dikatakan apa? Kesetiaannya itulah pagar tembok. Amin saudara. Kasih karunianya itu pagar tembok. Sayapnya itu juga bicara tentang kasih karunia Tuhan. Itu adalah pagar tembok dalam hidup saudara dan saya. Amin saudara. Hari-hari ini saudara, ingatkan dirimu akan kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan. Saudara, kata sayap itu di dalam Alkitab itu adalah bahasa Ibrani adalah kanaf. Katakan kanaf. Kanaf itu adalah kata yang sama yang dipakai untuk jumbai. Bilangan 15 ayat 38. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka bahwa mereka harus membuat jumbai-jumbai pada punca baju mereka turun-temurun, dan dalam jumbai-jumbai punca itu haruslah dibubuh benang ungu kebiru-biruan. Jumbai itu apa saudara? Itu kanaf. Jumbai itu adalah bahasa lainnya adalah sayap. Kalau orang Israel itu ada namanya talit. Orang laki-laki semua harus pakai talit. Talit itu untuk berdoa. Di ujung daripada talit itu ada jumbai-jumbai. Nah, jumbai itu adalah kanaf. Itu kata yang sama untuk sayap. Saudara tahu apa artinya ini? Ayat 39. Maka jumbai itu akan mengingatkan kamu. Jumbai itu akan mengingatkan kamu apabila kamu melihatnya kepada segala perintah Tuhan, sehingga kamu melakukannya dan tidak lagi menurut hatimu atau matamu sendiri, seperti biasa kamu berbuat dalam ketidaksetiaanmu terhadap Tuhan. Jadi jumbai itu, atau dalam bahasa lainnya sayap itu, kanaf itu juga bicara tentang firman Tuhan. Maksudnya apa saudara? Waktu engkau ada dalam perlindungan Tuhan, waktu engkau ada dalam sayapnya, sebenarnya engkau sedang memandang kepada firman-Nya. Firman-Nya yang mengingatkan engkau akan Kristus.